Ya, untuk menghindari membuktikan doktrin sola scriptura atau kita singkat SS ini, para apologet Protestan seringkali menggeser beban pembuktian kepada pihak Katolik. Ya, mereka menggeser beban pembuktian sola scriptura kepada pihak Katolik. Kita akan melihat strategi yang dilakukan oleh Albert Rumampuk seperti ini. Strategi ini persis dilakukan oleh Albert Rumampuk dalam beberapa video seputar sola scriptura. Yang pertama, mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Ya, kita bicara sola scriptura, mereka akan mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Perhatikan tiap kali kalau bicara tentang sola scriptura dan Protestan, dia akan larinya ke tradisi Katolik. Why? Kenapa terlalu cepat lari? So bisa bertahan itu sola scriptura kan? Mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Jadi daripada membuktikan sola scriptura, mereka meminta Katolik membuktikan bahwa tradisi adalah sumber wahyu. Ya. Jadi mereka tidak membuktikan sola scriptura, mereka hanya minta kalau begitu setuju bahwa tradisi adalah sumber wahyu. Itu yang pertama, mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Ini teknik yang dilakukan Albert Rumampuk video terakhirnya. Yang kedua, menggunakan argumen negatif. Ya. Jika Katolik gagal membuktikan tradisi secara meyakinkan, maka Protestan menganggap sola scriptura benar secara default. Kasihan. Ya. Jadi Albert Rumampuk itu kan dia terpaksa mengatakan itu tradisi bisa salah, itu paus magisterium dan seterusnya supaya menunjukkan seolah-olah posisi Katolik salah dan dengan demikian sola scriptura menjadi benar secara default. Belum tentu. Bisa saja Katolik salah dan Protestan tetap salah karena Protestan salah duluan kan. Ya. Jadi jika Katolik gagal membuktikan tradisi secara meyakinkan, maka Albert Rumampuk berpikir sola scriptura menjadi benar secara default. Kemudian yang ketiga, akan berpikir putar-putar kayak gasing. Kan sudah pernah dalam video saya tunjukkan bahwa pikirannya kayak gasing yang berputar-putar. Berpikir sirkular, berpikir melingkar. Mereka mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada klaim Alkitab itu sendiri. Mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada klaim Alkitab itu sendiri, yang merupakan bentuk begging the question. Begging the question, ini juga kesalahan logis ya, saya jelaskan seperti ini. Begging the question itu, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana itu maksudnya sebuah kesalahan dalam argumen di mana seseorang sudah menganggap kebenaran dari apa yang ingin dibuktikan tanpa memberikan bukti yang sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang sola scriptura hanya Alkitab yang benar karena Alkitab mengatakan demikian, berarti buktikan bahwa Alkitab itu benar dong. Sehingga kalau Alkitab mengatakan demikian, maka bisa benar, ya kan? Itu yang tidak dibuktikan. Itu begging the question ya. Ketika mereka mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada Alkitab itu sendiri, ini merupakan bentuk begging the question. Jadi misalnya saya benar karena saya mengatakan saya benar. Kamu percaya begitu kan? Saya benar karena saya benar. Jadi seperti mereka pertanyaan, ya itu karena ada ayatnya di kitab suci kan. Tapi kenapa ayat kitab suci itu benar? Itu Protestan tidak tahu. Protestan tidak bisa menjelaskan itu. Swear. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa itu kitab suci itu benar? Dari mana kamu tahu bahwa dari 20 Injil hanya 4 Injil yang benar? Kalau bukan gereja Katolik, ikut gereja Katolik kan? Itu tradisi kan? Ya. Jadi begging the question. Ya. Sebagaimana ateisme menghindari pembuktian klaim bahwa Tuhan tidak ada dengan mengalihkan beban kepada teisme, Protestan juga sering menghindari pembuktian sola scriptura dengan mengalihkan fokus ke tradisi Katolik. Jelas sekali kau perhatikan argumen mereka tentang sola scriptura, semuanya lari ke tradisi Katolik. Padahal dalam debat rasional setiap klaim harus dibuktikan secara mandiri. Nah, Protestan kapan mandirinya? Sudah bisa nempel terus di Katolik tanpa bergantung. Protestan bergantung terus tanpa bergantung pada kegagalan lawan dalam membuktikan klaim yang berbeda. Ya. Jadi itu sama ateis burden shifting. Protestan juga burden shifting. Kesimpulannya ateis sama dengan Protestan. Protestan sama dengan ateis. Nah, mari kita lihat posisi Katolik yang valid. Posisi Katolik yang valid. Gereja Katolik tidak hanya menolak sola scriptura,
Gereja Katolik tidak hanya menolak sola scriptura sebagai doktrin yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab, bukan sekedar tolak, tetapi juga menegaskan bahwa wahyu ilahi disampaikan melalui dua sumber, yaitu kitab suci dan tradisi suci. Ya, kedua sumber ini diinterpretasikan dengan otoritas gereja, sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Trente dan Konsili Vatikan II. Alkitab dan tradisi sebagai sumber wahyu. Dalam Dei Verbum, Konsili Vatikan II menyatakan bahwa tradisi suci dan kitab suci merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berasal dari sumber yang sama, satu firman Allah, Dei Verbum. Ya. Dei Verbum itu lisan dan tulisan. Ya. Kalau semua mau dituliskan ini, tidak bisa kalau semua mau dituliskan. Bagaimana Alkitab juga harus tulis tentang internet nanti, begitu kan? Tisu, pakai tisu itu baik atau tidak? Kita semua tunggu dari situ. Sampai simaknya paham, tidak mungkin semua kebenaran dan kebaikan tercatat dalam Alkitab, sehingga berprinsip bahwa hanya dalam Alkitab yang benar, itu salah besar. Kebenaran Tuhan tidak terkungkung dalam buku yang sudah kamu buang 7 lagi, tidak mungkin. Jadi Protestan itu semacam tuan rumah otoriter yang memenjarakan Tuhan di dalam 66 buku itu. Bahkan ketika Tuhan masih sedikit punya peluang untuk 7 buku, dianggap buang itu 7. Protestan ini, mereka mengerangkeng kebenaran Tuhan di dalam